Yo. Buku ini sebagaimana kita bahas adalah berkenaan dengan kebun atau taman-taman orang-orang yang soleh. Maka harapan dari penulis tentunya adalah setiap kita yang saat ini diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini, semoga bisa juga merasakan apa yang termaktub di sini, sebuah gambaran tentang taman-taman orang-orang yang saleh, yang tentunya di dalamnya tidak ada kecuali kebaikan, tidak ada kecuali di dalamnya keberkahan. Sama dengan keberkahan buku ini, yang mana di seluruh dunia kaum muslimin yang terkenal atau buku yang banyak dimiliki oleh kaum muslimin selain Kitabullah, selain Al-Quran, yang lebih banyak dimiliki adalah buku Riyadhus Shalihin. Bahkan kalau dibandingkan dengan Sahih Bukhari, dibanding Sahih Muslim, maka banyak orang yang lebih memiliki buku ini karena banyak hal-hal yang menarik untuk bisa diambil pelajaran di sini. Hal-hal yang membuat pembacanya itu merasa tenang. Siapapun yang bermajlis dengan membahas kitab ini akan mendapatkan banyak pelajaran, akan mendapatkan ketenangan, terutama dalam menghadapi kehidupan yang secara kasat mata, secara zahir begitu sulit kehidupan ini dengan kacamata dunia, Adapun dengan kacamata akhirat, maka alhamdulillah saat ini kita diberikan rezeki yang melimpah, yaitu kita bisa hadir di sebuah majelis ini. Tidak seperti di luar kita ada yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk belajar, bermajlis. Mereka sibuk dengan kesibukannya, ya. Sedangkan kita, subhanallah, dengan berbagai aktivitas, di mana ada yang bekerja mulai pagi sampai sore tadi langsung kita belajar bahasa Arab, sholat maghrib, dan kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji buku Riyadhus Shalihin ini. Maka ini tentu sebuah kenikmatan. Maka ini di mata, bukan mata dunia, kacamata akhirat, ini menjadi hal yang sangat layak dan harus kita syukuri. Di samping berbagai kepenatan hidup yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, yang pada intinya kehidupan di dunia ini tidak ada yang menyenangkan terus. Ada saat-saat kita jatuh, ada saat-saat kita sedih. Tidak pernah kita merasakan keabadian dalam kebahagiaan, tidak ada. Setiap kita memiliki ujian masing-masing. Setiap kita memiliki kesedihan masing-masing. Berbeda dengan ketika nanti sudah betul-betul, semoga Allah kita jadikan kita sebagai ahli surga, ahli jannah. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita merasakan kebahagiaan abadi di sana. Dan kebahagiaan paling utama, paling besar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kal qamar fi lailatul badr. Seperti layaknya kita melihat bulan, terangnya bulan itu pada malam bulan purnama. Jelas seperti itu, dan itu tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari itu. Tidak ada yang lebih dahsyat dari itu. Itu adalah puncak kenikmatan seorang hamba Allah ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Dan semoga kita diberikan taufik dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini selalu dalam koridor syariat, sehingga kita tidak terjerumus pada jalan-jalan kemungkaran, dan kita diberikan keteguhan, kekokohan dalam diri kita untuk berpegang teguh pada agama yang sempurna ini, agama Islam, agama yang hanya melalui pintu Islam inilah surga bisa didapatkan oleh hamba Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kepada masih bab niat ikhlas, tetapi berbeda hadisnya dan berbeda pelajaran. Dan ini memang panjang hari ini, dan begitu banyak pelajaran yang akan kita ambil insyaallah. Baik, hadis yang ke-6 di dalam Riyadhus Shalihin ini, saya akan bacakan hadisnya saja.
secara lengkap. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zahra Az-Zuhrah ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asyrah al-mashhud lahum bil jannah, yaitu ini disebutkan dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti di sini hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Di sini disebutkan ahadil asyrah al-mashhud lahum al-jannah, salah satu dari sahabat terbaik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari 10 sahabat yang terbaik yang dijamin masuk surga. Siapa aja itu? Yang pertama, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Aliun fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman ibn Auf fil jannah, Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah, Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah Al-Jarrah ibnu Al-Jarrah fil jannah, 10. Dan beliau ini secara urutan tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW pada urutan yang ke-7 kira-kira, atau ke-8 ya. Ke-7 Abdurrahman bin Auf, ke-8 berarti ya, ke-8 yaitu Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Beliau punya kunyah Abi Ishaq, berarti putranya bernama siapa? Ishaq. Putranya tadi namanya Ishaq, makanya diberi kunyah atau julukan Abi Ishaq. Namanya cuma satu, Sa'ad. Kemudian dinisbahkan kepada orang tuanya Ibnu Abi Waqqas. Abi Waqqas itu adalah kunyah dari bapaknya. Nah, namanya siapa? Malik. Jadi kalau kita lihat di hadis yang bawa bukunya, maka di situ Abi Waqqas Malik ibnu Uhayb. Nama orang tuanya adalah Malik, bergelar Abi Waqqas, berkunyah. Nah, kalau kita telusuri di sini, nanti ketemunya ya bin Kilab bin Murrah, tapi nanti kita akan bahas itu. Saya akan bacakan dulu ya untuk hadisnya. Qala, beliau mengatakan, saat ini beliau mengatakan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangiku, ya'uduni, yaitu menjengukku, ama hajjatil wada', yaitu pada tahun setelah haji wada', ya, pada tahun haji wada', haji yang terakhir, pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Min waj'in ishtadda bi, beliau menjengukku di saat itu saya dalam keadaan sakit yang sangat-sangat parah, sakit yang kronis, bahasa kita mungkin seperti itu. Ishtadda bi, sangat-sangat kronis. Dan di sini beliau sudah merasa dengan sakitnya itu telah datang, hampir tak datang waktu ajalnya. Nah, fakultu, maka kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Sesungguhnya engkau melihatku saat ini, wahai Rasulullah, aku dalam keadaan sakit yang sangat-sangat parah. Wa ana zumalin, aku memiliki harta yang melimpah. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan aku tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang putri saja. Saat itu putri
Sa'ad ibn Waqqas hanya satu, namanya Aisyah. Aisyah bint Sa'ad. Nah, Aisyah bint Sa'ad. Aisyah putri dari Sa'ad. Nah, afa atasaddaq bi sulusai mali, afa atasaddaq, bolehkah aku wahai Rasulullah untuk memberikan hartaku ini, mensedekahkan hartaku ini sejumlah 2/3 dari harta yang aku miliki, bolehkah aku sedekahkan itu semuanya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lah, jangan, tidak boleh kalau 2/3. Kultu, maka aku pun kemudian tetap bertanya kepada Rasulullah, fasyatr ya Rasulullah, asyatr yani nisf, kalau setengahnya boleh wahai Rasul? Faqala la, tidak boleh juga, jangan, setengah juga jangan. Fasulus ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, as-sulus, boleh kalau as-sulus, tapi as-sulusu katsir atau kabir, tapi 1/3 itu jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak itu, ya. Innaka antazara warasaka agniya'a khairun min antazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau wahai Sa'ad, ya, meninggalkan keluargamu, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, ya, itu tentu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakaffafuna, meminta-minta. Nah, a'tana bahasanya, yaitu tolong berikan aku uang, tolong berikan uang. Kalau mereka mengatakan a'tana, tolong kasihani kami, berikan kami uang itu. Maka ini jawaban dari Rasulullah SAW. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Dan sesungguhnya kau tidak akan mengeluarkan nafkah kecuali disertai dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali pasti Allah akan memberimu ganjaran dan pahala untukmu. Nah, hatta ma taj'alu fi imra'atik, fi itu mulut, hingga suapan yang kau berikan kepada istrimu itu akan mendapatkan pahala jika disertai dengan ketulusan, keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Qala, ya, dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, sesungguhnya aku saat ini berada dalam kondisi ditinggal oleh para sahabat. Ini kondisinya haji wada, sahabat-sahabatnya sudah berangkat pulang ke Madinah. Maka ia pun mengatakan, wahai Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain meninggalkanku di sini, di kota Mekah ini. Qala, Nabi pun menjawab, innaka lan tukhallaf, ya, kamu sesungguhnya tidak ditinggal, pokoknya fata'mal amalan, kau senantiasa melakukan amalan, tabtaghi bihi wajh Allah, dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha Allah, illa zdadta bihi darajatan wa rif'ah, kecuali Allah akan memberikan, memuliakan engkau dan menaikkan derajat kemuliaanmu di sisi Allah. Wa la'allaka an tukhallaf, dan semoga, la'alla itu artinya semoga,
Semoga engkau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yantafi'a bika aqwamun, hingga suatu saat nanti ada beberapa golongan, beberapa kaum yang akan mendapatkan manfaat dengan kehidupanmu, dengan keberadaanmu, dengan umur yang dipanjangkan oleh Allah kepadamu. Wa yudarra bika akharun, dan kaum yang lain akan merasa dirugikan dengan keberadaanmu. Nanti kita akan jelaskan perkara ini. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan doa di sini, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, teguhkanlah sahabat-sahabatku ini semuanya agar berada pada kondisi hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah, jangan biarkan mereka kembali ke kedudukan asal mereka, ke bentuk kejahilian mereka pada masa jahiliyah sebelum Islam. Jangan Engkau biarkan mereka kembali ke masa-masa jahiliyah dulu sebelum masuk Islam itu. Lakinnal ba'is, namun aku sangat sayang sekali, sangat menyayangkan Sa'ad ibnu Khawlah. Ini Sa'ad yang lain ya. Sa'ad ibnu Khawlah ya, dia meninggalnya di kota Mekah. Jadi ada dua Sa'ad di sini. Baik, saya akan lanjutkan dulu. Di situ disebutkan yarsilahu Rasulullah an mata bi Makkah ya. Sa'ad bin Khawlah wafat di kota Makkah. Baik, di sini kita sedikit membahas tentang siapa yang meriwayatkan hadis ini dulu ya. Tadi siapa yang meriwayatkan? Dari jalur siapa? Sa'ad ibnu Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat terbaik yang dijamin masuk surga. Ikhwati fillah, masih ada sahabat-sahabat yang lain yang dijamin mendapatkan surga Allah. Ya, ada. Tetapi di sini Sa'ad bin Abi Waqqas masuk dalam 10 besar sahabat terbaik yang dijamin masuk surga. Ya, ada ya yang lain ya yang masuk surga. Uqasah, sabaqoni Uqasah, ya, Uqasah dapat dia surga, tapi tidak disebutkan di sini. Yang artinya apa? Di sini 10 sahabat terbaik memiliki begitu banyak keutamaan. Salah satunya adalah Sa'ad bin Waqqas yang sempat kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu. Beliau masuk Islam pada umur 17 tahun, sangat muda, usia SMA kalau bahasa kita sekarang. Dan beliau mengatakan 3 atau 4 muslim pertama, satunya adalah aku. Bukan dengan bersombong, bukan, tapi dia mau mengabarkan beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat pertama yang masuk Islam di antara 4, Abu Bakar, Khadijah, salah satunya Sa'ad. Dan pada kesempatan yang lain beliau radhiyallahu anhu mengatakan, panah pertama yang mengenai musuh di dalam Islam ini panahku. Karena beliau terkenal dengan kemahirannya memanah. Sa'ad bin Waqqas, seperti di perang Uhud, di perang-perang yang lainnya, beliau tidak pernah absen mengikuti perang-perang yang lainnya. Coba bayangkan, umur 17 tahun masuk Islam. Masuk Islam itu nyari mati di situ. Ya, saat itu kan masa jahiliyah. Penguasanya adalah orang Quraisy, kafir Quraisy yang tidak menerima kedatangan Nabi kita Muhammad SAW beserta apa yang dibawanya. Sempat kita sebutkan berbagai ancaman, berbagai perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Seperti Khabbab, kemarin kita sebutkan sahabat Khabbab, seorang budak ya, yang diberi besi panas di kepalanya, tetap dia mengatakan, saya tidak akan bergeser dari agama ini, agama Islam ini. Bila kurang apa bila dapat siksaan seperti itu. Dan berbagai sahabat yang lainnya disiksa. Yang artinya apa? Masuk Islam itu
butuh tekad dan keberanian yang kuat, siap mengorbankan hartanya, siap mengorbankan nyawanya. Anak usia 17 tahun sudah memikirkan panjang seperti itu. Kalau sekarang, ya jangan sok agamis lah kamu itu. Ya kan begitu kalau sekarang. Kok ngaji? Buat apa ngaji? Anak usia sekarang begitu. Yang dipikirkan hanya kesenangan-kesenangan duniawi. Yang dipikirkan adalah nanti saya kerjanya apa. Yang dipikirkan bukan mengasupi dirinya dengan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat, dengan menguatkan keimanan, menghadiri majelis-majelis ilmu. Tidak seperti itu. Di antara banyak yang di antara seperti itu mental anak muda sekarang. Sa'ad ibn Waqqas 17 tahun sudah siap memberikan nyawanya, siap disiksa. Bahkan yang memberikan perlakuan sangat tidak nyaman dari siapa? Keluarganya, ibunya. Ibunya memberikan penekanan, memberikan tekanan yang luar biasa. Wahai Sa'ad putraku, kau masuk agama apa ini? Ini agama yang aneh. Kamu ini masuk agama apa? Kamu tidak tinggalkan agama ini, pastikan nanti ya, aku akan mati karenamu, dan kamu akan dicela oleh orang-orang Quraisy bahwasanya ini seorang anak yang membunuh orang tuanya. Ibu dari Sa'ad bin Waqqas mengancam, kalau kau tidak meninggalkan agama itu, aku tidak mau makan, tidak mau ini sampai aku mati. Namun apa yang dilakukan? Betul, dia, ibunya tidak mau makan. Semalaman tidak mau makan, sampai pagi berganti, sampai lemes, tidak mau makan. Apa yang dikatakan Sa'ad bin Waqqas kepada ibunya? Wahai ibu, hingga kalaupun engkau memiliki 100 nyawa, mati satu persatu, aku tetap berada pada agamaku. Akhirnya ibunya kalah, ya, jadi mundur. Ya sudah, saya tak makan. Itu ibunya yang pertama, ya, ibunya yang pertama yang memberikan apa namanya, semacam ancaman yang besar. Tentu ini, itulah kenapa itu ada sebuah ayat yang turun, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalaupun kedua orang tuamu memaksamu untuk meninggalkan agama ini, untuk kembali kepada kesyirikan, menyembah selain Allah, maka janganlah kau patuhi orang tuamu itu. Jangan kau patuhi keduanya. Nah, dan ayat ini Sa'ad bin Waqqas mengatakan, ayat ini turun itu karena aku. Jadi memang diceritakan ini, ayat ini turunnya adalah kaitannya dengan cerita ibunya tadi. Ibunya yang mengancam untuk apa itu? Apalah? Mogok, apa namanya? Mogok makan. Nah, tidak tahu ada gulai kambing di situ ya. Akhirnya nyerah juga ini Sa'ad. Nah, Sa'ad ini terkenal dengan seperti itu. Dan baik, kita lanjutkan dulu. Nah, kita lanjutkan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini disebutkan ada Ibnu Kilab, Ibnu Murrah. Ini adalah jalur ketemunya dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya Sa'ad bin Waqqas ini adalah pamannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada satu ketika Nabi Sallallahu sangat bangga dengan Sa'ad. Kalian tahu ini siapa? Ini pamanku. Sangat bangga dengan Sa'ad bin Waqqas, pamannya. Jadi apa? Menunjukkan rasa bangga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki paman yang pemberani, paman yang masuk Islam pertama kali, paman yang dimuliakan, paman yang mendapatkan keistimewaan surga tanpa hisab, jaminan surga. Nah, dan kalau kita telusuri Quraisy
bangsa Quraisy itu ujung-ujungnya sama, dari keluarga yang sama, ya. Intinya keluarga besar Quraisy itu. Tetapi yang terjadi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperangi oleh kaum kafir Quraisy loh, kaum kafir Quraisy. Kaumnya sendiri berarti artinya keluarganya. Nah ini pun demikian pada kita saat ini. Kenapa kita justru mendapatkan banyak orang yang tidak menyenangi kita ketika orang-orang kita sudah berusaha untuk hijrah kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh. Namun yang memusuhi kita yang pertama siapa biasanya? Keluarga kita. Ya, hijrah itu beratnya seperti itu. Masuk Islam itu juga beratnya seperti itu. Belum lagi di sekitar tempat kita tinggal, subhanallah. Dilihat dari pakaian saja dulu sudah memberikan stigma negatif. Lola banjir, lola kayak bek, lola. Itu yang keluar, subhanallah, kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan bukankah itu sebagai bentuk mencela apa yang dibawa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita diperintahkan untuk memanjangkan jenggot? Bahkan dalam kaidah menuntut ilmu, ada penuntut ilmu, Abu Hajar Al-Haytami, seorang imam madhab Syafi'i, itu mengatakan termasuk aib, termasuk celah bagi seorang penuntut ilmu mencukur jenggotnya sampai habis. Madhab Syafi'i, beliau imam besar. Dari madhab Hambali juga begitu. Perkara jenggot itu dimasalahkan. Nah, lah kita banyak yang, ya kita sangat-sangat bisa menerima hal itu. Maka ini hal yang luar biasa intinya. Apa yang biasa saja ya. Kejadiannya itu bukan pada masa kini saja, ikhwati fillah. Nabi kita pun sudah mengalami itu. Beliau dimusuhi, berapa orang yang memusuhi, bahkan sampai harus hijrah dari Mekah menuju Madinah. Bahkan sebelum ke Madinah kemana dulu? Ke Habasyah. Kemana itu Habasyah? Itu ke Ethiopia. Tempat yang gersang, tempat yang tidak ada peradaban sama sekali. Beda jauh dengan Madinah, beda jauh. Nah, jadi sangatlah wajar kalau kita yang ingin memurnikan agama kita, memurnikan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan jalan yang benar, itu mendapatkan perlawanan, mendapatkan permusuhan, sampai pengajian pun kadang tidak dibolehkan. Nah itu kita tidak mencela mereka, kita mendoakan semoga mereka mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita dulu juga seperti itu. Semuanya punya sejarah masing-masing. Dari kita yang ada di sini mungkin pernah membenci dulu orang jenggot ini, radikal ini. Ayo, jujur saja, kita pernah ada yang sebagian seperti itu. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Pakaiannya seperti ini, oh pasti aliran sesat ini. Semuanya tidak ada ajaran Nabi kayak gini. Pokoknya semuanya disalah-salahkan dan seperti itu. Dan kita sekarang ada di situ, dan semoga Allah tetap melanggengkan kita dan semakin mengangkat derajat kita dengan kondisi kita saat ini, berusaha untuk berada di jalan yang Allah ridhoi. Nah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. 10 dari sahabat yang masuk surga. Nah, kalau di sini ada faedah yang pertama kita bisa mengambil di sini. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam keadaan sakit yang parah sekali. Posisinya di sini saat itu beliau punya anak masih satu. Siapa tadi namanya? Aisyah bintu Sa'ad. Jadi cuma satu-satunya ini. Di mana saat ini, saat sakit ini, saat di mana tadi? Ini terjadi pada saat kapan tadi? Saat haji wada. Haji itu di mana? Di Mekah. Tidak ada haji di Madinah. Tidak ada, apalagi di Baitul Maqdis, tidak ada.
apalagi di Iran itu lebih tidak ada lagi, dan di Indonesia lebih tidak ada lagi. Nah, haji hanya satu di Baitullah Al-Muharram, bukan di tempat-tempat pemakaman dan sebagainya. Nah, haji hanya satu di sana, bukan di Madinah. Berarti posisinya haji wada ini, haji wada itu kapan? Sekitar tahun 10 Hijriah, setelah Fathu Makkah ya. Setelah Makkah itu ditaklukkan, lah ini kesempatan besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan, siapa yang mau ikut dengan untuk haji? Lantas berbondong-bondong semua orang ahli Madinah saat itu berbondong-bondong masuk, sehingga disebutkan ada sekitar 200.000 atau 300.000 berbondong-bondong mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk haji yang terakhir itu ya. Tidak ada haji selanjutnya, tidak ada. Dan berarti sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini di mana? Tinggalnya di mana? Di Madinah. Sa'ad bin Khawlah tadi yang disebut yang meninggal di Makkah, tinggalnya di mana? Di Madinah. Karena tadi awalnya apa? Orang-orang muslimin itu pada setelah 13 tahun di Mekah pindah ke mana? Ke Madinah, hijrah ke Madinah untuk mencari perlindungan, mencari keamanan, dan juga alhamdulillah para Ansar di sana diberikan taufik dan hidayah dari Allah sehingga mereka membantu kaum muslimin. Ya. Akhirnya mereka pun tinggal di Madinah, melakukan ekspansi, berperang, itu berangkat dari Madinah semua. Dan setelah mengalahkan Fathu Makkah, mengalahkan kaum kafir Quraisy di Makkah, inilah kesempatan besar untuk bisa menjalankan ibadah yang mulia sebagai ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita sebelumnya. Nabi siapa itu yang mendirikan Ka'bah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang membangun siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Nah, berarti berdua bergantian bergotong royong untuk membangun Ka'bah. Nah, di situ mereka pun berhaji, dan ketika haji sudah usai, haji kan cuma sebentar, tapi perjalanannya yang jauh. Kalau perjalanan darat saat ini bisa 6 jam karena kecepatannya 100 km per jam. Lah dulu bisa berminggu-minggu jalan kaki. Terlebih kalau jalannya santai, tidak ada keperluan mendesak atau apa, tidak buru-buru, maka itu membutuhkan bisa waktu 1 pekan. Ya sambil sama istirahatnya ya tentu ya. Dan ini mereka pun berjalan dengan lama ke Mekah dan menjalankan ibadah haji. Berapa lama haji itu? Tidak ada 1 bulan, tidak ada. 5 hari kira-kira. Berapa? 5 apa 6? Kurang lebihnya 5 hari ya. Kurang lebihnya 5 hari sama tarwiyah. Itu sudah itu tarwiyah, sudah masuk umroh tawaf qudum, tawaf kedatangan itu kan ya. Sampai nanti ke Mina, tarwiyah, kemudian ke Arafah, hari gongnya itu ya kan, hari besarnya kan di situ. Kemudian bermalam di Muzdalifah, kembali ke Mina melakukan jamarot selama 2 atau 3 hari di situ ya kan, hari tasyrik. Kurang lebih 5 hari haji itu. Maka kalau haji 1 bulan itu sebuah bonus yang istimewa. Nah, bisa di Madinah, bisa di Mekah, dan berlama-lama di sana. Nah, bahasan kita di sini adalah mereka sudah selesai menjalankan ibadah haji, dan Sa'ad ibnu Khawlah, sahabat yang ikut membaiat Nabi, yang ikut perang Badar Kubro, meninggal di Mekah. Sedangkan dia posisinya sebagai muhajir atau bukan? Muhajirin ya, masuk dalam muhajirin ya. Sa'ad bin Khawlah, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya adalah muhajir. Semua yang pindah hijrah dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan muhajirin. Dan para muhajirin ini bersama Ansar itu kemudian ibadah haji wadanya Rasulullah. Disitulah Sa'ad bin Khawlah meninggal, dan Sa'ad bin Waqqas Allah takdirkan dengan ditimpakan sakit padanya, sakit yang sangat-sangat luar biasa. Ia merasa di situ adalah seperti sakit yang terakhirnya, sakit yang menuju kepada kematian.
karena saking kronisnya. Ya, mungkin ada orang yang bisa merasa seperti itu ya. Mungkin ini adalah saat-saat terakhirku seperti itu. Nah, karena melihat sakitnya yang luar biasa. Biasanya dilihat dari zahirnya ya, sisi zahirnya atau apa yang dialaminya. Di sini Nabi, yang pelajaran pertama adalah bahwa Nabi SAW menjenguk siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tujuan dari menjenguk itu adalah membahagiakan, menghibur dari yang sakit. Apa hukum dari menjenguk orang sakit itu? Tidak ada yang mengatakan wajib. Wajib wajib ain itu tidak ada. Tetapi dia ditekankan, ya, sangat ditekankan karena pentingnya menjenguk saudara kita yang sakit. Di sini pimpinan menjenguk anak buahnya, gampangannya kan begitu. Seorang pemimpin yang baik menjenguk bawahannya, menjenguk pasukannya, menjenguk kolega-koleganya. Pun demikian yang dia punya atasan, kalau atasannya sakit hendaknya juga menjenguk. Ya. Ya, dan kemudian di sini disebutkan pelajaran kedua. Di sini siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara." Sesungguhnya engkau melihat aku dalam keadaan sakit yang parah. Apa pesan dari sini? Pelajarannya adalah kita boleh menyampaikan kondisi kita. Sakit parah itu boleh. Bukan diumbar ya, bukan. Ada tujuannya di sini. Tujuannya bukan mengeluh, bukan. Kemudian minta biar apa? Biar dapat kasihan, biar ya pokok berwajah melas begitu ya, dengan sakitnya gitu. Tidak, itu bukan untuk mengeluh, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan saran. Barangkali Nabi SAW memiliki obat, ya, memiliki bacaan-bacaan. Bukankah ada bacaan-bacaan ruqyah, ya kan? Bacaan-bacaan untuk ketika sakit, ya. Di sini ini yang diinginkan. Jadi boleh menyampaikan, bukan berniat untuk mengumbar sakitnya. Jadi kalau kita analogikan, kita kiaskan, kita boleh tidak menyampaikan sakit kita ketika kita berkunjung ke rumah sakit menemui dokter. Boleh tidak? Kamu sakit apa? Kita perlu jujur apa enggak itu? Jujur, jangan bilang Nabi saya melarang, agama saya melarang untuk menyampaikan sakit saya ini. Ini sebuah aib. Ya terus nggak waras-waras kayak gitu ya. Harus menyampaikan dengan jujur. Sakitnya apa? Tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan manfaat dari orang tersebut, yaitu bisa memberikan saran, oh nanti obatnya ini loh. Oh barangkali yang ditanya itu memiliki pengalaman, saya pernah sakit itu, saya mengkonsumsi obat A, B, C, kemudian saya bisa diberikan obat itu atau mendapatkan petunjuk untuk itu. Yang intinya tidak boleh mengeluh. Berikutnya, wa ana zumalin. Wahai Rasulullah, saya ini punya harta yang melimpah, harta yang banyak. Punya harta yang banyak berarti menyebutkan apa yang dimiliki secara global itu boleh, ya. Karena ini urusannya dengan masalah hak waris nanti urusannya. Karena dia merasa saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menjelang ajalnya, makanya ia memanggil orang yang paling mengetahui di bidang ini. Bayangkan, tidak ada kesombongan dari seorang sahabat terbaik yang diberikan jaminan masuk surga. Tetap ia bertanya kepada yang lebih tahu. Untuk apa? Fas'alu ahla dzikri. Ini adalah sebuah konsep. Siapapun kita,
ketika kita tidak memiliki sebuah pengetahuan terkait dengan permasalahan yang kita hadapi, atau harapan atau rencana, sama dengan ingin membangun rumah misalnya, ya, maka membangun rumah tentu kita bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang berpengalaman di bidang itu atau yang menggeluti bidang desain atau pembangunan rumah. Nah, bukan tanya ke dokter, ya, harus sesuai dengan bidangnya. Ini yang diinginkan di sini. Perkara agama saat itu rujukan utamanya adalah Rasulullah SAW. Dan yang pelajaran yang paling besar di sini, begitu hati-hatinya seorang sahabat terbaik. Ia tidak sombong, ia tidak merasa, oh iya, aku kan sudah terjamin masuk surga, ya wis, tak lakukan apa yang saya lakukan kan pasti diterima. Tidak begitu ternyata. Beliau lapor kepada Rasulullah, menyatakan dan menjelaskan data, menyajikan data itu yang komprehensif, data itu yang komplit, tapi secara umum saja, tidak perlu menyebutkan nominal. Oh ya Rasulullah, hartaku 3M,200.000 misalnya. Tidak seperti itu. Nah, tapi jelaskan secara global. Saya ini punya anak satu, saya ini lagi sakit keras, saya ini punya harta yang banyak, dan saya tidak punya seorang pun ahli waris kecuali, ya, ada dulu ya. Nah, kita berhenti sejenak dulu. Nah, silakan ada. Ini apa saya yang ada? Ini kan? Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sejenak hadis ini, bahwa tadi kita tutup dengan saya memiliki satu orang anak ini waris ahli
warisku hanya satu, yaitu Aisyah bintu Sa'ad, hanya itu. Kemudian ini menunjukkan apa? Bahwa saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi yang kritis, artinya kondisi yang sudah kronis ya, gampangannya sudah merasa akan tiba ajalnya. Maka kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah aku mensedekahkan hartaku yang banyak ini 2/3-nya? Ada kata apa tadi? Hartaku yang banyak. Berarti boleh tidak orang Islam jadi orang kaya? Boleh, boleh sekali. Nah, tapi bukan memiliki sifat-sifat kikir, pelit, wa ma'asbah dzalika dan saudara-saudaranya, tidak. Tetapi menjadi orang yang kaya, memiliki harta, itu sangat dibolehkan. Kita contoh yang jelas adalah ini, beliau radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasulullah pun menjawab, jangan. Coba katakan jangan. Beliau mengatakan jangan. Berarti boleh, sesungguhnya mengatakan jangan itu boleh. Orang-orang sekarang itu menghindari kata jangan. Katanya memiliki nilai yang tidak baik. Hindari kata tidak. Selimurkan coba diarahkan ke kata yang lebih positif saja. Hindari kata jangan. Ke anak jangan katakan jangan. Kalau kita menyampaikan dengan tutur halus, dengan kesantunan, tentu kita sebagai orang muslim tidak apa-apa diperlakukan seperti jangan. Yang penting tidak membentak. Ojo. Nah itu kan beda ceritanya. Ojo talah. Nah itu kan beda toh. Beda intonasi, beda ini. Beda mana. Maka di sini Nabi mengatakan jangan. 2/3 itu terlalu besar, maksudnya begitu. Kemudian fasyatar, bagaimana kalau setengah dari hartaku ya Rasulullah? Jangan. Setengah juga masih besar. As-sulus itu juga besar, tapi kamu ini tidak apa-apa lah. Di sini ada semacam ya karena terlalu Sa'ad bin Waqqas agak mendesak begitu, Nabi pun memberikan hendak apa, ya sudah. Tapi itu terlalu besar, itu sudah paling besar, mentok. Jangan jangan lebih dari itu sudah. Ini Ibnu Abi Waqqas. Adapun kita temukan sebenarnya, bolehkah sekarang kita bersedekah dengan 1/3 dari harta kita? Kira-kira hukumnya apa kalau dari sini? Boleh, tetapi usahakan di bawahnya, karena ada hadis lain yang mengatakan di sini apa yang dikatakan, ya Rasulullah mengatakan di sini as-sulus was-sulusu katsir au kabir. 1/3 itu jumlah yang sangat besar. Maka ini artinya adalah jika kurang dari 1/3 maka itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang pertama tadi disebutkan, ia mengatakan 1/5. Allah meridhoi, saya ridho dan Allah meridhoi dengan 1/5 itu. Maka ya sudah, usahakan 1/5 itu sudah banyak, 1/5-nya itu ya. Ini dalam kondisi apa? Kondisi sakit yang dia merasa itu mau mati, mau meninggal. Berbeda kalau kondisi sehat walafiat, itu nanti hukumnya beda. Ini sekarang yang kita bicarakan adalah ketika seseorang ingin bersedekah dengan jumlah yang besar ketika dia merasa mau akan meninggal. Ini jangan dilakukan yang besar-besar itu. Nah, untuk menghindari itu, karena ditakutkan apa? Kaitannya dengan apa? Dengan hak warisnya. Karena dia punya hak di situ, kecuali hak warisnya kumpul memberikan persetujuan. Misalnya ayahnya mengatakan, anak-anakku sekalian atau wahai ahli warisku sekalian, aku punya ini, bolehkah aku sedekahkan ini? Kalau mereka mengatakan iya silahkan wahai ayah, nggak apa-apa. Artinya itu. Tetapi kalau tidak ada persetujuan maka tidak boleh. Maka di sini hal yang perlu diperhatikan lagi bagi kita adalah untuk memikirkan ketika berinfak itu hendaknya bertanya dulu, tidak gampang berinfak langsung begitu. Tanya dulu,
Kalau memang perlu bertanya dan setelah kita mengetahui seperti ini, jangan sampai kita sepertiga itu terlalu besar ya, 1/5 lah sudahlah. Mentok kalau mau baik itu ya 1/5 saja, ya 1/5 saja. 1/3 itu anggap saja itu khusus untuk Sa'ad ibnu Abi Waqqas, nah karena keistimewaannya. Bukankah dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menginfakkan seluruh hartanya? Pernah ya? Pernah. Tapi kondisinya tidak sakit, ya kan? Kondisinya sehat walafiat. Dan setelah itu ya beda lah, Abu Bakar dengan kita ini beda, ikhwan. Beda kapasitas ya kita dengan beliau-beliau yang memiliki kemuliaan, itu beda. Umar mentok di angka berapa Umar? 1/2 Umar. Kita bicara ini bagian, bukan nominal loh ya, bagian. Karena jumlah 1 juta bagi A itu jumlahnya beda, 1 juta bagi B, C, dan D, kan begitu. Bagi orang yang punya 1 juta itu ya dianggap hal yang kecil sekali. Tetapi bagaimana kalau dia punyanya cuma 1.100.000? Loh, yo besar itu, ya. Nah, maka berbeda seperti itu. Maka untuk berinfak, untuk memikirkan itu, yang diberikan apa? Yang diberikan bagaimana hak untuk ahli warisku. Nah, sudah cukup waktunya? Sudah cukup? Sudah ya? Nah, baik. Ya, kita lanjutkan di pekan yang lalu karena tadi qadarullah wa masya'a fa'al, semuanya atas kehendak Allah, bahwa hari ini kita diberikan semacam hal yang membuat waktu kita tidak utuh ya, berkurang dikarenakan ada berbagai kendala teknis ya, yang ini tentu semuanya pasti ada hikmahnya di balik itu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini di pekan yang akan datang dan mengambil faedah dan pelajaran-pelajaran yang banyak dari hadis ini insya Allah biiznillah. Saya rasa kita coba dulu ya, nanti kita pertanyaannya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama memohon ampun kepada Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.